Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah beberapa bulan dilakukan penerjemahan ke bahasa Indonesia, akhirnya kitab Chun Kyu Jing atau Kitab Musim Semi dan Gugur bab 9-12 masuk ke tahap akhir penerjemahan. Kementerian Agama bersama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia menggelar agenda finalisasi penerjemahan Kitab Chun Kyu Jing bab 9-12 di Harrison Hotel and Suites, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri oleh Kepala Pusat Litbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Profesor Arskal Salim, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Dr. H. Susari MA, Ketua Pelaksana Penerjemahan Kitab Chun Kyu Jing Peter Lesmana, dan Wakil Ketua Umum Matakin W.S. Wawan Wiratma, mewakili Ketua Umum Matakin. Dengan digelarnya agenda finalisasi ini, maka Kitab Chun Kyu Jing yang memiliki 12 bab siap untuk dicetak dan disebarkan. Sebelumnya Matakin bekerja sama dengan Pusat LKKMO, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penerjemahan bab 1-8. Kepala Pusat LKKMO Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Profesor Arskal Salim mengapresiasi kerja tim penerjemah dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Diharapkan Kitab Chun Kyu Jing bisa dijadikan kajian literatur oleh perguruan tinggi keagamaan. Menurut Profesor Arskal, kehadiran Kitab Chun Kyu Jing versi bahasa Indonesia ini harus disosialisasikan kepada penganut agama Konghucu maupun perguruan tinggi keagamaan. Sosialisasi tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi agama Konghucu saja, namun dilakukan untuk semua agama, mulai Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Hal ini penting dilakukan agar Kitab Chun Kyu Jing dapat mendukung kajian agama yang sedang dijalankan perguruan tinggi. Ya, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan harapan bahwa mereka, baik itu penganut agama Konghucu maupun masyarakat luas, bisa mengaksesnya, bisa memahaminya. Ya, karena kalau masih dalam bahasa aslinya, bahasa Mandarin kan belum tentu semua bisa memahaminya dengan mudah. Prosesnya sebetulnya kita dalam 2 tahun ini mungkin secara efektif ya masing-masing itu 4 bulanan atau 6 bulan maksimal ya. Jadi memang kita juga karena ini sebagai suatu kegiatan yang harus ada timingnya, ya kita upayakan agar bisa selesai 4 bulan maksimal mungkin 6 bulan. Tapi itulah kira-kira, dan alhamdulillah saya merasa bahwa kerjasama dengan Matakin berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya seperti kita lihat tadi ya, ada penyerahan dummy-nya. Ini kan sudah tinggal dicetak gitu kan. Nah, sosialisasi itu kan punya anggapan bahwa orang belum tahu, belum kenal, ya kan? Ya siapa juga yang kenal? Saya pun waktu sebelum bekerja sama dengan Matakin kan nggak tahu kan gitu kan kitab suci seperti apa. Nah ini makanya ini penting kita sosialisasikan agar masyarakat luas ya, tidak hanya penganut agama Konghucu internal tahu, tapi juga penganut agama lain. Ya tentu dengan kepentingan yang berbeda-beda gitu kan. Maka tadi saya sampaikan dalam sambutan, kalau mungkin target sasaran sosialisasi atau diseminasinya ini mungkin di kalangan kampus, akademisi ya, karena memang ada kebutuhan untuk kajian agama-agama, perbandingan agama. Jadi mungkin ke sana dulu, mulai dari kampus-kampus. Tidak hanya di perguruan tinggi agama Islam, tapi juga bisa ke perguruan tinggi agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Itu kan sangat memungkinkan sekali untuk bisa dilakukan hal tersebut. Dan dengan promosi yang intens ya oleh Pusbindi Konghucu, tentunya ini akan sangat menambah khazanah keagamaan kita, sekaligus juga menunjukkan betapa sikap keberagamaan bangsa ini begitu moderat. Apresiasi kepada tim penerjemah juga disampaikan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Dr. H. Susari MA. Ia berharap dalam waktu dekat Kitab Chun Kyu Jing dapat segera dicetak. Kami menunggu dari tim apakah sudah benar-benar final dan bisa ditindaklanjuti dengan pencetakan. Kalau bulan Juni ini sudah selesai, bulan Juli kita cetak. Dan distribusi dan sekaligus seperti disampaikan Pak Kapus, kita akan diseminasi, sosialisasi, dan saya rasa ini juga sangat penting sebagai referensi penguatan moderasi beragama. Ketua Pelaksana Penerjemahan Kitab Chun Kyu Jing Peter Lesmana mengungkapkan butuh waktu dalam menerjemahkan Kitab Chun Kyu Jing karena jumlah halaman yang begitu banyak. Oleh karena proses penerjemahan dilakukan secara bertahap. Memang kitab ini kalau dilihat dari kuantitas ya, jumlah halamannya itu sangat banyak sekali. Jadi kurun waktu untuk kita mengerjakan itu perlu dibagi periode-periode. Nah ini kebetulan kita membagi 2 periode, 1-8 dan 9-12. Jadi kalau kita perhatikan jumlah halaman 1-8 dengan 9-12 itu ternyata sama, kurang lebih di atas 1000 halaman, 1400 kurang lebih seperti itu. Jadi memang kitab ini sangat tebal.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Matakin WS Wawan Wiratma menyampaikan ucapan terima kasih kepada LKKMO, Badan Litbang dan Diklat Kementerian dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu yang mendukung dari awal hingga ke tahap finalisasi penerjemahan. Setelah finalisasi akan dilakukan proses kajian oleh rohaniawan agar terjemahan kitab Chun Kyu Jing dapat sempurna dan siap untuk disebarkan. Dari Matakin tentunya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Pak Kapus LKKMO, Profesor Asnal Salim, ya juga kepada Pak Kapus Bindik Konghucu, ya Profesor Haji Susari, Doktor, tadi Profesor ya, semoga ya atas supportnya yang luar biasa bagi Matakin melalui Kepala Pelaksana untuk penerjemahan kitab Chun Kyu Jing bab 9-12 yang sudah selesai dan tentunya akan dikaji, ya tadi dijelaskan juga oleh Pak Peter, dikaji oleh nanti para rohaniwan, terutama para syese dan Dewan Rohaniwan, agar benar-benar nanti bila mana sudah waktunya dicetak itu memang benar-benar sudah melalui kajian. Ya tadi Pak Profesor juga menyampaikan hal demikian, sama di agama lain juga demikian. Dan tentunya berharap semoga prosesnya bisa tidak terlalu lama, ya tentunya dengan kehati-hatian dalam memvalidasinya. Ya demikian, semoga bermanfaat bagi umat Konghucu dan juga tadi secara Profesor bisa juga untuk umat agama lain sebagai studi perbandingan dan menambah kasana dalam wacana keagamaan di Indonesia ini. Masih dilanjutkan, ini finalisasi sudah selesai dalam pengertian dari tim penerjemahan sudah selesai, tapi nanti dari para rohaniwan terutama para syekh akan mengkaji kembali ya dari hasil penerjemahan ini apakah memang sudah siap untuk dicetak atau masih melalui proses yang nanti kita sempurnakan. Tim Eljan Media melaporkan.